Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di video kali ini kita akan belajar bersama tentang bidang bimbingan dan konseling. Ada 4 bidang yang ada di bimbingan dan konseling: bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir. Kalau menurut kalian, kenapa sih kita harus belajar 4 bidang ini? Salah satunya adalah supaya konselor lebih mudah untuk memberikan strategi bimbingan atau program-program bimbingan atau program layanan kepada peserta didik. Yang pertama kita akan belajar tentang aspek bidang pribadi dulu. Apa sih sebenarnya aspek bidang pribadi? Dalam aspek bidang pribadi, konselor dapat membantu konseli untuk memahami potensi diri dan memahami kelebihan dan kelemahannya, baik kondisi fisik maupun psikis. Mengembangkan potensi untuk mencapai kesuksesan dalam kehidupannya, menerima kelemahan kondisi diri dan mengatasinya secara baik. Sering ya kita itu merasa kita menerima kalau kita punya kelebihan dan kita juga menerima kalau kita punya kelemahan. Tetapi kelebihan dan kelemahan itu kita tidak bisa mengatasinya secara baik. Dalam artian kalau punya kelebihan, bagaimana caranya kita mengeksplor kelebihan kita? Sebaliknya, kalau kita mempunyai kelemahan, kita juga kurang begitu memahami apa yang seharusnya kita lakukan untuk meminimalisir kelemahan yang kita miliki. Tujuan dari bidang pribadi antara lain yang pertama, paham potensi diri dan paham kelebihan dan kelemahannya. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Mengembangkan potensi untuk mencapai kesuksesan, menerima kelemahan dan mengatasinya secara baik, mencapai keselarasan perkembangan antara cipta, rasa, dan karsa, mencapai kematangan atau kedewasaan secara tepat dalam kehidupannya sesuai nilai-nilai luhur. Dan yang terakhir, mengaktualisasikan dirinya sesuai dengan potensi diri secara optimal berdasarkan nilai-nilai luhur budaya dan agama. Oke, untuk bidang sosial, tujuannya adalah guru BK membantu siswa berempati terhadap kondisi orang lain, memahami keragaman latar sosial budaya, menghormati dan menghargai orang lain, menyesuaikan dengan nilai dan norma yang berlaku, berinteraksi sosial yang efektif, bekerja sama dengan orang lain secara bertanggung jawab, mengatasi konflik dengan orang lain berdasarkan prinsip yang saling menguntungkan. Seringkali ya kita melihat atau kita sendiri mengalami pada saat kita berkonflik dengan orang lain, kita seringkali tidak menggunakan prinsip yang saling menguntungkan. Mungkin salah satu di antara kita semuanya lebih sering ngomel-ngomel duluan begitu ya, atau lebih sering menggunakan keterampilan fisik gitu ya, seperti memukul, misalnya menggebrak meja. Nah, hal-hal yang seperti ini kita butuh. Hal-hal yang seperti ini yang sering dilakukan oleh siswa, maka guru BK dapat membantu mengatasi konflik dengan orang lain, yang mana cara mengatasinya adalah dengan mengutamakan prinsip yang saling menguntungkan. Pada bidang belajar, ruang lingkupnya terdiri dari sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang menunjang efisiensi dan keefektifan belajar pada satuan pendidikan dan sepanjang kehidupannya. Menyelesaikan studi pada satuan pendidikan, memilih studi lanjut, dan makna prestasi akademik dan non-akademik dalam pendidikan, dunia kerja, dan kehidupan masyarakat. Bidang belajar ini mempunyai tujuan antara lain menyadari potensi diri dalam aspek belajar dan memahami berbagai hambatan belajar. Memiliki sikap dan kebiasaan belajar yang positif, guru BK membantu siswa memiliki motif yang tinggi untuk belajar sepanjang hayat.
Guru BK juga dapat membantu peserta didik untuk memiliki keterampilan belajar yang efektif. Terutama pada saat pandemi ini ya, mereka benar-benar harus dikawal begitu. Mereka harus dipantau dan ketika ada kendala, maka guru BK dan juga tentu berkolaborasi dengan orang tua untuk bisa memiliki keterampilan belajar yang efektif. Tidak hanya itu, guru BK juga dapat membantu siswa untuk memiliki keterampilan perencanaan dan penetapan pendidikan selanjutnya. Dan yang terakhir, tujuan dari bidang belajar ini adalah guru BK dapat membantu peserta didik untuk memiliki kesiapan mental dalam menghadapi ujian. Pada bidang karir, pemberian bantuan kepada siswa agar mengalami pertumbuhan, perkembangan, eksplorasi, aspirasi, dan pengambilan keputusan karir sepanjang rentang hidupnya secara rasional dan realistis. Ingat ya, harus rasional dan realistis, berdasarkan informasi potensi diri dan kesempatan yang tersedia di lingkungan kehidupannya, sehingga mencapai kesuksesan dalam kehidupannya. Aspek-aspek yang terdapat pada bidang karir antara lain, yang pertama, pengetahuan konsep diri yang positif tentang karir. Kedua, kematangan emosi dan fisik dalam membuat keputusan karir. Ketiga, kesadaran pentingnya pencapaian prestasi untuk mendapatkan kesempatan karir. Dan yang terakhir, kesadaran hubungan antara pekerjaan dan juga belajar. Wow, ternyata aspek bidang karir ini tambah lagi ya. Untuk yang kelima, keterampilan untuk memahami dan menggunakan informasi karir. Aspek yang keenam adalah kesadaran hubungan antara tanggung jawab personal, kebiasaan bekerja yang baik, dan kesempatan untuk berkarir. Kesadaran bagaimana karir berhubungan dengan fungsi dan kebutuhan di masyarakat. Dan yang terakhir, kesadaran tentang perubahan pekerjaan, perubahan peran laki-laki, dan juga perempuan. Oke, ini adalah alternatif contoh rumusan kebutuhan peserta didik dalam bentuk perilaku, begitu ya. Kalau kita tadi sebelumnya kita sudah belajar tentang pribadi itu aspeknya apa saja, sosial itu apa, belajar dan karir itu aspek apa saja. Nah, sekarang saya akan berikan beberapa contoh-contoh tentang permasalahan apa saja sih yang masuk dalam bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir. Nah, kalau kalian sudah belajar di sebelumnya, di materi-materi sebelumnya, bahwa untuk bisa menentukan program layanan bimbingan dan konseling itu harus menggunakan need assessment atau survei kebutuhan terlebih dahulu. Nah, kalau kita sudah tahu hasil asesmen kebutuhan, nanti kita akan memplotting atau merumuskan, begitu ya, membagi, mengklasifikasi hasil dari asesmen kebutuhan itu termasuk dalam bidang apa. Nah, kita kan sudah tahu keywordnya, kata kuncinya dari setiap bidang layanan, aspeknya apa saja, begitu ya. Nah, ini kita masukkan, misalnya ketika anak tidak memahami potensi diri, sebenarnya dia ini punya bakat dan minat terhadap menyanyi misalnya, atau desain grafis, dia nggak paham tentang potensi dirinya, maka ini termasuk dalam bidang layanan pribadi, karena ini terkait dengan diri sendiri, begitu ya. Begitu juga tidak percaya diri, meskipun nanti untuk potensi diri dan percaya diri imbasnya juga ke sosial, begitu ya, karena nanti pasti akan dia out of group. Nah, itu kan juga lingkungan Nah, itu kan juga termasuk dalam sosial, begitu ya. Bagaimana interaksi dengan teman sebayanya, konflik dengan teman, bagaimana dia menyelesaikan konflik, problem solvingnya seperti apa, mengelola emosinya bagaimana, dan lain sebagainya. Yang termasuk dalam bidang belajar bisa jadi ketika anak atau siswa itu sulit memahami mata pelajaran tertentu, atau mungkin dia punya motivasi belajar yang kurang, begitu ya. Atau ternyata dia bakatnya ini ya, punya keterampilan belajar yang efektif. Nah, ini memang bakat, ini memang potensi diri, tetapi ini ada kaitannya dengan belajar karena terkait dengan
keterampilan belajar yang efektif. Maka ini termasuk dalam bidang layanan belajar, atau dia yang malas belajar, sibuk game online ya. Ini jelas termasuk dalam bidang layanan belajar. Selanjutnya tentang karir. Mungkin untuk anak-anak SMA atau SMK, mereka merasa bingung dengan jenis kegiatan dan pekerjaan di lingkungan sekitar. Atau sebenarnya sudah SMP, dia sudah punya patokan terkait dengan nanti dia mau kerja apa sih, karirnya seperti apa. Mau jadi YouTuber aja misalnya, atau mau jadi konten kreator aja, atau mau yang lain. Nah, ini termasuk dalam bidang karir. Pemahaman mereka terhadap keterkaitan belajar dengan sukses masa depan itu seperti apa gitu ya, yang terkait dengan bidang-bidang pekerjaan. Ini hampir sama sebenarnya ya tadi ya, tentang kepercayaan diri, masuk ke dalam pribadi, terus apa lagi ya? Hampir sama ya dengan yang tadi. Nah, ini adalah rencana kegiatan atau action plan dari guru BK begitu. Jadi setiap sekolahan, setiap SMA, SMP atau sederajat pasti punya yang seperti ini. Mereka mengkategorikan mulai dari bidang layanannya, apa, pribadi kah, sosial, belajar, karir, tujuan layanannya untuk apa gitu. Komponen layanan yang nanti akan diberikan, apakah itu layanan dasar, apakah responsif, peminatan atau perencanaan individual atau yang lain begitu ya. Lalu menggunakan strategi layanan apa? Tentu kalau di sini kalian karena PAI tidak dituntut untuk menjadi guru BK, tetapi pasti nantinya ketika di sekolahan, ketika nanti magang 2 dan juga magang 3, kalian akan berkolaborasi dengan guru BK pastinya. Jadi guru pun juga harus kolaborasi dengan guru BK ya. Ini bisa menjadi bekal kalian untuk bisa berkolaborasi dengan guru BK yang mana nantinya bisa membantu untuk mengembangkan entah itu potensi, bakat, minat, ataupun yang lain yang jelas sesuai dengan perkembangan peserta didik begitu ya. Ini mau diberikan ke kelas berapa, apakah kelas 10, 11, 12, dan ini tetap ya, ini adalah sesuai dengan asesmen kebutuhan dari siswa di sekolah X ini. Jadi antar sekolah kemungkinan besar akan berbeda karena kebutuhannya akan berbeda. Oke, terima kasih sampai di sini belajar kita. Jika ada pertanyaan, silakan bisa disampaikan di grup WhatsApp ya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Selamat melanjutkan aktivitas dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.